Aku Viva, hadiah miliaran. Cek tutup botolnya. Ada uang tunai, handphone, emas, sampai mobil. Cek tutup botol Aku Viva sekarang. Dari Wingsuit. Aku Viva melewati 7 tahap nano purifikasi, menjaga sejuknya kemurnian dari mineral baik dalam setiap tetesnya. Begitu sejuk di tiap teguk. Aku Viva murni alami dari Wingsuit. Bukan goreng, bukan kuah. Baru Indomie nyemek Bangladesh. Lain pula cara masaknya. Biar nyemek, tambahkan 12 sendok makan air rebusan. Mie dengan sedikit kuah. Nyemek. Nyemeknya baru, rempahnya skala pitu. Sakit kepala, sakit punggung. Minum Panadol Extra. Satset dan efektif redakan berbagai nyeri mengganggu. Panadol Extra, redakan 7 gejala dengan 1 kaplet. Nyut, ternyata aku punya masalah gigi sensitif. Cobain pakai Sensodyne. Formulanya bikin gigi aku terlindungi seharian. Dan nafas juga terasa segar. After seminggu, dan ternyata hasilnya, wow! Bukan goreng, bukan kuah. Baru Indomie nyemek Bangladesh. Lain pula cara masaknya. Biar nyemek, tambahkan 12 sendok makan air rebusan. Mie dengan sedikit kuah. Nyemek. Nyemeknya baru, rempahnya skala pitu. Duh, minum Oskadon SP. Nyeri otot punggung sis. Minum Oskadon SP. Aktif oke formula, redakan nyeri tanpa ngantuk. Oskadon SP. Sakit pinggang, nyeri otot, nyeri sendi. Go, let's go. Pancen oye. Aku Viva, hadiah miliaran. Cek tutup botolnya. Ada uang tunai, handphone, emas, sampai mobil. Cek tutup botol Aku Viva sekarang. Dari Wingsuit. Aku Viva melewati 7 tahap nano purifikasi, menjaga sejuknya kemurnian dari mineral baik dalam setiap tetesnya. Begitu sejuk di tiap teguk. Aku Viva murni alami dari Wingsuit. Mantan Ketua KPK Abraham Samad menghadiri panggilan penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi terlapor dalam kasus ijazah palsu Jokowi Rabu pagi. Abraham mengklaim pemeriksaan ini diduga adanya podcast Abraham Samad Speak Up yang pernah membahas isu tudingan ijazah Jokowi. Meski begitu, ia mengelak isi podcastnya memiliki unsur pidana terkait pencemaran nama baik yang dilaporkan Joko Widodo. Mengenai kemungkinan dirinya jadi tersangka, Abraham menegaskan ia dan tim hukumnya pasti akan melawan. Mas Lakso dulu. Ini ada pengacara saya, Mas Lakso. Sorry kabel. Lakso. Ini bukan tentang saya, ya, karena pemanggilan terhadap saya adalah serangkaian, ya. Serangkaian dengan apa yang saya lakukan selama ini, yaitu memberitakan, ya, lewat podcast saya memberitakan dan menjadi forum diskusi untuk memberikan edukasi, pencerahan dan kritikan yang bersifat konstruktif agar supaya masyarakat paham tentang hak-hak dan kewajibannya. Itu yang saya lakukan. Oleh karena itu, kalau apa yang selama ini saya lakukan lewat podcast dianggap sesuatu yang punya nilai pidana sehingga saya dipanggil, maka ini adalah salah satu bentuk kriminalisasi terhadap pembungkaman kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi. Dan yang paling berbahaya lagi, bahwa pemanggilan saya ini adalah sebuah tujuan proses ingin mempersempit adanya ruang demokrasi. Kalau misalnya saja aparat hukum ini membabi buta, ya, membabi buta menangani kasus pidana ini, maka saya pasti akan melawannya sampai kapanpun juga. Sementara itu, Roy Suryo CS mengajukan penundaan jadwal pemeriksaan hingga setelah tanggal 17 Agustus mendatang. Kuasa hukum Roy Suryo CS Ahmad Husinuddin menyatakan sepanjang pekan ini, Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dr. Tifa, dan nama-nama lain yang dipanggil Polda Metro Jaya sudah memiliki agenda. Yang pertama bahwa
klien-klien kami. Jadi kalau yang kita panggil itu ada 9 yang sudah dipanggil, termasuk Abraham Samad jadi 10. Cuman 9 orang ini kami akan kirimkan surat, ya, ajukan surat untuk penundaan, reschedule semuanya, termasuk yang untuk hari ini 2 orang. Hanya kami konfirmasi khusus Abraham Samad karena beliau ada waktu Rabu bisa datang nanti, makanya Rabu kita akan mendampingi lagi pemeriksaan Pak Abraham Samad begitu. Sisanya kita minta tunda setelah 17 Agustus begitu ya. Pak Roy Suryo, ya, Pak Roy, Pak Rismon, pokoknya semuanya kita minta setelah. Lebih lengkap soal pemeriksaan saksi di kasus ijazah Jokowi, kita tanyakan jurnalis Kompas TV Zevanya Situmeang yang berada di Mapolda Metro Jaya, Jakarta. Zevanya, pemeriksaan Abraham Samad ini coba dijelaskan atas laporan siapa sebenarnya dan apa saja poin-poin yang diperiksakan terhadap Samad. Ya Friska, tadi kami sudah bertanya kepada kuasa hukum dari Abraham Samad, Ahmad Kozinudin, tadi sempat menyampaikan bahwa memang untuk pemanggilan dari Abraham Samad hari ini sebagai saksi, ini atas laporan yang dilayangkan oleh Presiden RI ke-7 Joko Widodo tentunya, yang juga ini digabungkan dengan laporan yang dilayangkan oleh dari Wakil Ketua Pradi Bersatu, Recumanan, dan juga ada dari Andi Kurniawan, kemudian juga dari Marat Samuel Syuken, sehingga dari laporan-laporan ini digabungkan untuk memanggil Abraham Samad sebagai saksi dalam kasus ini. Tadi juga terkait dengan poin-poin pemeriksaan yang memang kalau sampai saat ini masih dalam ruang penyidik begitu ya, Abraham Samad belum selesai, tapi tadi dari LBH Muhammadiyah ini sempat menemani Abraham Samad dalam pemeriksaan di dalam begitu, sehingga tadi dikabarkan penyidik ini banyak bertanya terkait dengan podcast milik Abraham Samad, yakni Abraham Samad Speak Up begitu, yang dimana dalam podcast tersebut ini mengundang Roy Suryo sebagai narasumbernya. Tadi penyidik banyak bertanya terkait komunikasi yang dilakukan antara Abraham Samad dengan Roy Suryo begitu. Tapi pada surat pemanggilan yang diterima oleh Abraham Samad ini, penyidik hendak memeriksa terkait dengan peristiwa pada tanggal 22 Januari 2025. Sehingga ada sejumlah pertanyaan dari penyidik tadi yang disebut tidak dijawab begitu atau enggan dijawab oleh Abraham Samad karena sejumlah pertanyaan tersebut menurutnya ini tidak berkaitan dengan apa yang ada dalam surat laporan, yakni peristiwa pada tanggal 22 Januari 2025. Tentu saat ini kami masih menunggu Friska dan juga saudara karena tadi terlihat Abraham Samad ini tiba di Direskrim Polda Metro Jaya sekitar pukul 10:30 siang dan hingga pukul 6 sore ini kurang lebih masih dalam ruang penyidik untuk menjalani pemeriksaan. Tapi sebelum masuk ke ruang penyidik tadi, Abraham Samad menekankan bahwa terkait dengan pasal-pasal yang disangkakan terhadap dirinya, ia merasa apabila memang pemeriksaan ini terkait dengan konten podcast yang dibawakan olehnya, menurutnya setiap podcast yang dibawakan Abraham Samad ini tidak ada maksud untuk menuding pihak manapun, tapi tujuannya untuk mengedukasi, sehingga apabila dirinya ini kalau dari laporan atas Presiden RI ke-7 Joko Widodo menyangkakan pasal 310, kemudian 311 KUHP, lalu ada pasal 27A, pasal 28 UU ITE, ini dianggap tidak berkaitan seharusnya dengan isi konten podcastnya. Karena dalam diskusi yang dilakukan dirinya dengan Roy Suryo ini hanya membahas terkait dengan polemik tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Sementara itu tadi juga dikatakan untuk pelapor lainnya seperti Lecumanan, kemudian Andi Kurniawan ini yang melaporkan atas pasal berbeda, yakni pasal 160 KUHP tentang penghasutan, ini juga dianggap menurutnya tidak benar karena tidak ada maksud untuk menghasut. Itu kalau pembelaan dari Abraham Samad begitu ya. Tapi apabila nanti dari hasil penyidikan kemudian Abraham Samad ini dinaikkan statusnya menjadi tersangka, ia menyebut bahwa dirinya akan melawan karena menurutnya pemanggilan terhadap dirinya jika memang hanya terkait dengan podcast tersebut ini sebagai bentuk dari pembungkaman demokrasi. Kalau pernyataan dari Abraham Samad juga kuasa hukumnya begitu ya terkait dengan kebebasan berekspresi.
tentu kita akan menunggu Friska dan juga saudara terkait dengan pemeriksaan Abraham Samad sebagai saksi hari ini, karena kalau tadi dari LBH Muhammadiyah yang menemani di dalam menyebut kurang lebih sudah ada sebanyak 30 pertanyaan tadi yang diterima oleh Abraham Samad. Tentu kita akan menunggu nanti update-nya seperti apa, dan juga seharusnya Friska di pekan ini selain Abraham Samad ada 9 terlapor lainnya yang seharusnya memenuhi panggilan dari penyidik Polda Metro Jaya begitu ya, seperti Roy Suryo, kemudian Rismon Syanipar, juga Dr. Tifa begitu. Tapi memang dari Roy Suryo CS ini sudah mengajukan untuk dilakukan pemanggilan ulang, penjadwalan ulang setelah tanggal 17 Agustus begitu. Tapi dari tim penyidik ini memang belum mengabarkan lagi kapan akan dilakukan penjadwalan ulang terhadap Roy Suryo CS ini. Friska. Terima kasih Zevanya Sitomeang dari Mapolda Metro Jaya. Abraham Samad masih diperiksa terkait dengan podcast atau siniarnya yang dianggap melanggar pidana terkait dengan kasus ijazah Jokowi, tapi Abraham Samad menolak jika podcastnya itu dianggap melanggar ketentuan pidana. Terima kasih Zevanya. Kesorotan selanjutnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming menemui Wapres ke-6 Republik Indonesia Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno. Gibran menyerahkan undangan upacara peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia untuk Tri Sutrisno. Selain bersilaturahmi, keduanya sempat berdiskusi soal kepemimpinan wawasan kebangsaan, serta berbagai isu lainnya. Wapres Gibran menyatakan banyak mendapat ujangan dari Tri Sutrisno terkait pentingnya pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan untuk Indonesia. Kehadiran Gibran ke kediaman Tri Sutrisno cukup menarik perhatian. Tri Sutrisno merupakan salah satu jenderal purnawirawan yang menandatangani deklarasi Forum Purnawirawan TNI Polri yang salah satu usulannya adalah penggantian Wapres Gibran. Namun nama Tri Sutrisno tidak lagi tercantum dalam surat usulan pemakzulan Gibran yang dikirimkan ke parlemen. Sementara Ketua Umum Legiun Veteran Republik Indonesia Letjen TNI Purnawirawan HBL Mantiri mengapresiasi pertemuan Wapres Gibran Rakabuming dengan Wapres ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno. Mantiri menilai kunjungan Gibran sebagai bentuk penghargaan kepada generasi yang lebih tua. Pak Tri Sutrisno juga bisa berbagi pengalaman, ujarnya, dalam menghadapi situasi Indonesia saat ini. Anak muda selalu juga harus menghargai orang tua dan belajar dari pengalaman orang tua itu, dan karena beda situasi kondisi kan, jadi kita harus menyesuaikan dan belajar dari orang lain, bukan hanya dari pengalaman sendiri, tapi juga belajar dari pengalaman orang lain, itu penting. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono merespons video viral yang memperlihatkan momen Wapres Gibran Rakabuming tak menyalaminya dalam sebuah acara militer. AHY menyatakan tidak ada masalah dengan Wapres Gibran. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan hubungannya dengan Wapres Gibran baik-baik saja. AHY juga menegaskan tidak mempunyai masalah dengan Gibran. Sebelumnya sempat viral video yang menunjukkan Wapres Gibran melewati dan tidak menyalami Menko yang hadir di acara gelar pasukan dan kehormatan militer di Batu Jajar, Kabupaten Bandung. Gibran sempat menyalami sejumlah menteri, namun ia hanya melewati dan tak menyalami Menko AHY dan Menko lain. Saudara, pemain timnas Indonesia U17 jatuh ke lubang pembatas lapangan Stadion Utama Sumatera Utara usai mencetak gol ke gawang Tajikistan. Kami punya informasinya setelah jeda.